Gangguan kembang kan kaitannya yang fungsi otak. Iya. Di susu ada banyak zat gizi yang juga penting untuk kembangnya otak, ya, untuk berfungsinya. Cara kita mengingat, cara kita mengeluarkan pesan, cara kita menyimpan pesan, itu berkaitan dengan kembang. Jadi intinya beginilah, kalau anak nggak gampang mengingat, Iya. itu kan gampang lupa berarti. Iya, Prestasinya bakal bagus nggak sih? Halo Sobat Sehat, jumpa kembali di Lini Podcast yang ditayangkan di YouTube Lini Sehat. Saya, Norma Fadilah Adnan, yang akan memandu acara kali ini dengan topik Ini Bukti Konsumsi Susu Cegah Stunting. Oke, bersama kita saat ini telah hadir narasumber hebat dan profesional yang pastinya sudah tidak asing lagi, yaitu Profesor Hardinsa MS, Guru Besar Ilmu Gizi IPB University, dan Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia dan IP. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa Sobat Sehat di sini like, share, dan subscribe. Halo Prof. Hardin, sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Norma gimana? Alhamdulillah sehat juga Prof. Iya. Oke, episode kali ini Prof, kita akan membahas mengenai susu untuk bisa mencegah stunting gitu. Berdasarkan riset Kemenkes tahun 2022, ternyata konsumsi protein hewani di masyarakat Indonesia itu masih kurang ya Prof. Tambah lagi melihat data dari FAO tahun 2019, ternyata konsumsi susu di masyarakat Indonesia masih dalam rentang yang paling rendah Prof, yaitu sekitar 4,97 kg per kapita per tahun begitu Prof. Jadi gimana nih Prof? Padahal kan protein itu penting bagi ibu hamil dan juga anak balita ya Prof. Ya, pertama barangkali kita perlu meluruskan hal-hal yang kadang-kadang di masyarakat sesuatu dari almond, dari kedelai dianggap susu ya. Sebenarnya susu itu tidak dari kacang-kacangan, itu namanya sari. Sari almond, sari kedelai, apalagi sari kacang hijau. Jangan pernah kita menyebut susu itu adalah dari nabati. Jadi susu itu sebetulnya selalu dari hewani atau dari manusia. Ya, yang memiliki kelenjar mamain, kelenjar payudara. Jadi kalau nggak ada payudara nggak akan. Kecuali sekarang ada teknologi modern ya, membuat susu di Inggris dari secara genetik gitu ya. Tapi prinsipnya yang kita bicara ini susu ya dari binatang. Kalau dari manusia namanya kan ASI, yang harus diberikan secara eksklusif 6 bulan pertama bayi lahir. Jadi susu berarti dari payudaranya binatang ya, bisa dari sapi, bisa dari kambing, bisa dari kerbau, bisa dari unta. Nah, jadi kalau kita bicara susu berarti sesuatu cairan dari kelenjar mamanya atau payudaranya binatang yang tentunya yang aman, halal gitu ya. Oke, jadi memang kalau definisi susu itu tersendiri adalah memang dari kelenjar mamai gitu ya Pak. Bukan kalau sederhananya payudara ya. Kemudian terkait dengan keunggulan kandungan gizi susu, kira-kira apa saja ya Pak? Ya, keunikan susu pertama karena bentuknya cair. Jadi susu saya ada bubuk ya, dari cair dibubukkan ya, dikurangi airnya. Tapi secara alami susu tadi sebenarnya berupa cairan kan ya. Jadi hampir 85% itu sebenarnya adalah air. Sisanya itu padatan. Nah, padatannya ada protein yang berfungsi sebagai zat pembangun, ada lemak, ya asam-asam lemak yang ada di dalamnya juga penting untuk kesehatan. Ada karbohidrat yang disebut laktosa di dalamnya, ya. Kemudian ada vitamin, ada mineral, hampir semua vitamin mineral lengkap di sana. Ada rendah zat besi, rendah kalau dia susunya bukan susu yang diformulasi menjadi susu tertentu. Susu ibu hamil biasanya zat besinya udah diperkaya, susu pertumbuhan anak biasanya zat besinya udah diperkaya. Plus berbagai komponen penting lainnya termasuk hormon di sana, ada hormon pertumbuhan ya. Ya termasuk juga kolesterol. Kita tahu kolesterol itu penting untuk pertumbuhan. Buat orang yang udah hiperkolesterol memang enggak. Tapi kalau kita bicara stunting kan ini buat anak-anak pertumbuhan. Anak masa pertumbuhan, janin masa pertumbuhan yang ada di dalam kandungan kan. Berarti penting buat ibu hamil, penting juga buat anak. Tapi setelah 6 bulan tentunya ya, karena sebelum 6 bulan ASI eksklusif. Ya, harus ASI eksklusif ya Prof. Keunikan vitaminnya
ya itu ada vitamin D yang tujuh penting untuk pembentukan tulang supaya kalsium kita bisa digunakan dengan baik. Kalsium, fosfor yang penting untuk membentuk tulang itu tinggi sekali di sana. Dan kita tahu namanya stunting itu bisa dicegah, salah satunya kan bagaimana supaya pertumbuhan tulang ini secara linear istilahnya secara memanjang itu bisa lebih normal dibanding kalau dia tidak diberikan tadi berbagai mineral tadi, kalsium, fosfor, magnesium dan juga protein. Dan juga ada penting peran protein di sana untuk pembentukan panjang tulang tadi. Orang panjang, orang tinggi kan karena tulangnya tinggi. Iya, betul. Yang lain tuh kan nempel ya, Iya. otot, daging dan sebagainya gitu. Jadi memang susu itu nggak cuma tinggi protein ya Prof, tapi juga berbagai mineral yang penting untuk pertumbuhan. tulang. Ada kalsium, fosfor dan sebagainya. Semuanya itu bekerja secara sinergis ya Prof. Betul. Nggak Termasuk bisa- dengan vitamin, salah satunya vitamin D Vitamin tadi juga ya. ini. Jadi kalau ada yang satu ada tapi yang lainnya nggak ada, kurang bisa memberikan efek gitu. Nggak ya, Prof. optimal tumbuhnya ya. Ya. Itu kalau kita stunting dilihat dari tadi gangguan tumbuh ya. Tapi stunting kan ada dua kan, gangguan tumbuh, gangguan kembang. Iya. Nah, gangguan kembang kan kaitannya yang fungsi otak. Iya, Di susu ada banyak zat gizi yang juga penting untuk kembangnya otak ya. Untuk berfungsinya. Cara kita mengingat, cara kita mengeluarkan pesan, cara kita menyimpan pesan itu berkaitan dengan kembang. Jadi intinya beginilah, kalau anak nggak gampang mengingat, Iya. itu kan gampang lupa berarti. Iya, Prestasinya bakal bagus nggak sih? Iya pastinya. Pastinya terganggu ya. Betul. Jadi gangguan kembang, gangguan tumbuh itu kan ciri dari stunting tadi. Oke. Jadi kalau anak nggak baik kembangnya, nggak baik tumbuhnya, berisiko jadi stunting. Terkait dengan manfaat minum susu bagi ibu hamil dan anak balita itu Prof, kira-kira apa saja ya? Ya kalau kita tadi tujuannya untuk mencegah stunting, ya pasti tadi kait jalurnya tadi, jalur tulang. Jadi susu memang terbukti dapat memanjangkan, meninggi pertambahan. Kalau di bawah 2 tahun namanya panjang badan ya. Iya. Kalau udah 2 tahun berdiri jadi tinggi badan ya. Di samping itu juga susu terbukti ya untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir berarti tadi masuk bagian kembangnya ya. Iya. Karena keberfungsian otak di sana. Lain lagi kalau kita bicara non stunting banyak lagi nanti manfaatnya, tapi ya kalau kita bicara stunting ya Oke. jalurnya sana sama pemicu juga pertumbuhan. Karena ada kan hormon IGF-1 namanya di sana ya. Jadi memicu pertumbuhan. Juga di sana kan ada kolesterol juga membantu pemicu pembentukan hormon pertumbuhan juga. Salah satunya IGF-1 namanya. Oke, IGF-1. Iya, IGF-1 ya. IGF-1. namanya. Oke, jadi terkait dengan stunting, jadi memang betul ya Prof, konsumsi susu itu bisa mencegah anak lahir pendek dan juga gagal kembang. Ya, gitu ya, asal Prof, ya? jenis susunya benar, jumlahnya juga diberikan jumlah yang tepat gitu ya. Oke. Kalau susunya nggak aman ya orang mual muntah ya, dikasihkan susu buat ibu hamil kalau nggak aman. Jadi kuncinya ya susu tadi harus aman. Aman artinya tidak menyebabkan dia mual muntah, keracunan. Tepat jumlahnya ya dalam berbagai kajian 1-2 gelas ya. Jadi kalau hanya diberikan 1/4 gelas sehari ya nggak akan berefek pada pertumbuhan janin di dalam. Ini pada ibu hamil ya. Ibu hamil. Kan stunting itu bagusnya kan dicegah sedini mungkin. Iya, betul. Ya. Sama buat remaja-remaja calon ibu hamil juga demikian. Jadi tapi penelitian yang sangat kokoh itu ya minimum 1 gelas 1 hari. Jadi bahkan disarankan 1-2 gelas sehari buat ibu hamil. Kalau Gitu. untuk balita gimana Prof? Nah, jangan begitu lahir diberikan susu. Karena apa? Karena sebenarnya air susu ibu ya itu udah komplit banget, lebih hebat lagi karena ada berbagai komponen imunitas ya. Iya, betul, Di samping zat-zat gizinya mungkin bisa disamain, tapi ada yang nggak bisa disamain dengan susu sapi atau susu dari ternak tadi. Tapi diberikanlah setelah 6 bulan karena ASI saja sudah cukup sebelum 6 bulan kan. Itu juga dalam berbagai penelitian itu tentunya kalau 6 bulan sampai 12 bulan tentunya bertahap ya. Mungkin mulainya dari 1/4 gelas, kemudian udah 8 gelas sudah bisa dia setengah gelas, kemudian 8 bulan 9 bulan udah bisa
1 gelas, bahkan dalam masa pertumbuhan 1 sampai 5 tahun bisa 1 sampai 2 gelas sehari juga, yang menunjukkan bisa membantu pertumbuhan jadi normal. Oke. Jadi begitu ya sobat sehat semua di sini. Jadi anjuran untuk konsumsi susu per hari, terutama bagi ibu hamil nih, untuk bisa mencegah stunting itu 1 gelas per hari ya Prof ya. Minimal. Minimal 1 gelas per hari itu sekitar 200 ml ya Prof ya. Iya, gelas tuh 200 sampai 240 mili ya. Betul. Ya, ini lah 200 mili. Kemudian kalau untuk balita nih, lagi-lagi harus ASI eksklusif dulu sebelum diberikan susu dari ternak begitu. Juga di Kementerian Kesehatan dan Lembaga Kesehatan Dunia kan juga menganjurkan ASI saja ya sebelum 6 bulan. Kecuali ada masalah, mungkin puting ada problem, atau barangkali bibirnya sumbing atau nggak bisa nyedot, yaitu silakan konsul ke tenaga medik ya, dokter ya. Nah, tadi sempat disinggung nih Prof terkait dengan kita harus memberikan susu yang aman bagi ibu hamil dan juga anak balita. Yang aman itu gimana Prof maksudnya itu? Ya, aman dari sisi makanan itu berarti kalau kita konsumsi, kalau susu cair, kalau kita minum itu tidak menyebabkan gangguan kesehatan setelah kita minum. Iya. Tidak ada rasa pusing, tidak ada muntah, rasa mual, tidak muntah, bahkan tidak cepat ke belakang encer gitu seperti diare gitu ya. Kemudian tidak ada rasa gangguan kesehatan yang timbul setelah mengkonsumsi, itu ciri aman ya. Tapi kan ini ditentukan oleh produknya tadi ya. Ya tentunya di zaman sekarang ini kan semua, kalau misalnya tadi untuk ibu hamil itu kan udah jelas ya, ada produk memang susu untuk ibu hamil ya. Susu. Karena kalau dia gunakan susu segar gitu aja dia kan rendah zat besi. Tapi kalau udah susu ibu hamil itu sudah diracik dan memang ada standarnya. Berbagai vitamin, mineral dan protein, lemak, karbohidrat tadi harus memenuhi syarat untuk tambahan buat ibu hamil tadi. Ini sebagai tambahan loh. Jadi dia seorang ibu hamil tetap menerapkan makan dengan pola isi piringku, perlu ditambahkan tadi 1 sampai 2 gelas susu buat ibu hamil supaya kehamilannya tadi, supaya janinnya tadi mengalami pertumbuhan dengan baik. Jadi dari sisi produknya berkemasan, tentunya kemasnya harus dicek ya. Iya betul. Ya, apakah kemasannya udah rusak belum, apakah peot, apakah bolong, nah itu berarti harus dihindari ya. Jadi kemasannya utuh seperti adanya. Kemudian ini kan produk berlabel ya, bernama, bukan tadi dari kelenjar mamainya sapi, susu sapi langsung segar gitu ya. Iya, karena itu sih betul susu, tapi nggak cocok formulasinya untuk tadi ibu hamil. Jadi kalau karena kemasan itu udah difortifikasi ada kekurangan ya zat besi kan, ada yang ditambahkan. Nah, cek di label kan, biasanya itu diperuntukkan ibu hamil, pasti ada situ diperuntukkan untuk ibu hamil. Kemudian juga bisa dicek lagi apakah ini tanggal kadaluarsanya ya, apakah sekarang kita mau minum tanggal kadaluarsanya udah terlewati atau belum. Jadi itu juga ciri sederhana ya. Kemudian ketika kita minum, kita rasakan, bisa jadi kemasannya bagus tapi kita nggak tahu ternyata udah tersimpan lama ya. Udah tulisan out of date-nya tadi, kadaluarsanya udah nggak kebaca. Ketika kita minum pertama ada rasa yang aneh gitu kan. Kita lihat lagi, oh ternyata tanggalnya tuh tertulis kadaluarsa. Jadi semua indera kita gunakan ya mata untuk melihat tadi kemasannya, mata dan untuk membaca tadi kadaluarsanya, lidah kita untuk merasakan. Ya, kemudian tentunya kadang-kadang ada yang cocok-cocokan juga, karena itu memang nggak usah dibeli banyak dulu kan ya. Jadi coba beli 1 dus yang kecil gitu ya Prof. Beli yang kecil dicoba, oh ini cocok. Oh ini nggak cocok, coba lagi. Kadang-kadang varian rasa kan macam-macam. Ada orang suka vanila, ada orang nggak suka vanila, sukanya coklat. Ada coklat, orang nggak suka coklat dan lain sebagainya. Jadi ada yang plain dan lain sebagainya. Bahkan juga ada yang diberikan untuk mengurangi rasa mual muntah. Ada juga ya. Ada kasih jahe. Oh gitu. Bahkan ada juga kalau udah trimester 3 untuk meningkatkan air susu ibu, siap-siap nanti setelah melahirkan ada yang ditambah
daun katuk, ya macam-macam silakan aja. Velor mungkin barangkali. Yang penting baca label. Ah. Nah dari situ berbagai informasi dan kebutuhan kita cocok nggak ini gitu kan. Nah kemudian kalau tadi digelaskan, Ya. dan sebagian besar kan itu kalau susu ibu hamil kan susu bubuk, ada juga sih yang cair ya. Sebaiknya itu langsung diminum habis ya, jangan dibiarkan berjam-jam. Nih udah setengah gelas diminum, ditinggalin gitu ya, dianggurkan setengah jam, 1 jam, 2 jam. Nah makin lama potensi untuk ada bakteri penjahat ya, bakteri nggak baik hinggap di sana itu berpotensi tidak aman. Karena itu ya kalau misalnya tadi mau diseduh ya seduhlah, kalau memang 1 gelas ya 1 gelas yang cukup, jangan ketika lagi kenyang gitu kan. Habis minum air putih 2 gelas baru mau minum susu, wah kan aduh nggak bisa langsung masuk ya. Nah jadi jangan disisakan yang menyebabkan kita akan minum lagi dalam waktu lama berisiko gangguan. Jadi siapkan sesuai dengan anak pada usianya, barangkali baru setengah gelas ya, siapin setengah gelas. 1/4 gelas ya mungkin di botol ya 1/4 botol dan lain sebagainya. Kemudian nih terakhir nih Prof, kan barangkali ada kondisi yang berkebalikan dari sebegitu besar manfaat susu begitu, ada malahan memberikan dampak negatif setelah minum susu. Ada tidak Prof? Kondisi tertentu? Orang tua memang kalau tadi untuk anak, termasuk ibu hamil juga. Ada ibu hamil barangkali dia mengalami lactose intolerance ya. Artinya sejenis enzim yang harusnya bisa memecah, mencerna karbohidrat laktose itu tidak bisa optimal, sehingga bawaannya kembung, kemudian bawaannya jadi seperti diare ya, ke belakang encer gitu. Nah itu sebenarnya relatif mudah diatasi ya, kalau kita sering minum susu itu sebenarnya bisa hilang. Karena kan enzim laktase tadi dibentuk tubuh, kalau ada rangsangan laktosanya, nah maka dia akan terbentuk perlahan-lahan ya, dari tadinya minum 1/4 gelas, nggak masalah setengah gelas, setelah 2-3 bulan minum setengah gelas nggak masalah, terus lagi sampai 1 gelas itu kalau dia intoleransi laktosa. Tapi kalau dia alergi tentunya akan berbeda ya. Nah itu konsul aja ke dokter. Kalau enggak ya mau tidak mau kan ada pangan hewani yang lain ya. Kalau ternyata alerginya dahsyat, dia membuat gatal-gatal, merah dan lain sebagainya, membuat kita jadi terganggu kesehatan kita karena alergi susu, ya jangan. Atau ada penyebab alerginya apa gitu kan. Jadi ada jenis susu tertentu yang penyebab alerginya tadi sudah ditiadakan gitu ya. Sama juga ada juga susu yang rendah laktos. Kalau ternyata orang tadi juga udah dicoba juga ada reaksi seperti laktosa, intoleransi laktosa tadi, ada juga yang rendah. Kalau gitu alternatifnya apa nih? Ya pertama kan alternatifnya kalau tadi laktos intoleran, pertama kan dilatihkan pada diri, dibiasakan. Kalau enggak juga pilih yang rendah laktos, ada rendah laktos, baca label lagi kan. Atau konsul aja ya. Ya kalau ibu hamil biasanya konsulnya ke Obgyn kan ya. Terima kasih atas semua ilmu yang sudah di-share kepada kita semua di sini. Saya yakin diskusi kita kali ini tuh sudah bisa membuka wawasan lebih luas mengenai manfaat susu untuk bisa mencegah stunting. Baik, sekian episode Lini Podcast kali ini, yaitu mengenai ini bukti konsumsi susu cegah stunting. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa Sobat Sehat untuk share, like, dan subscribe. Bye! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.